Beralih ke informasi lain, misalnya ratusan warga dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB ini mulai memenuhi area depan Pengadilan Negeri Kelas 1 Pati. Ya, kedatangan mereka untuk memberikan dukungan dan mengawal sidang putusan aktivis Pati, Supriyono dan Teguh Istianto. Ratusan pendukung aktivis Pati, Supriyono dan Teguh Istianto berdatangan dengan menggunakan truk. Kedatangan mereka untuk memberikan dukungan kepada aktivis agar bebas dari segala tuntutan hukum karena bersuara. Berbagai spanduk hingga sound horeg didatangkan pendukung di depan Pengadilan Negeri Pati. Salah satu putri Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid, Inayah Wahid, juga datang ke PN Pati untuk memberi dukungan moral. Ketua BEM UGM Tio Ardianto dan mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno juga datang ke lokasi untuk memberikan dukungan. Ya, untuk mengetahui informasi terkini kita sudah bergabung dengan rekan Vindi Agil di Pengadilan Negeri Kelas 1 Pati. Ya, Vindi, apakah sidang sudah mulai? Terima kasih Togi dan Siva yang ada di studio dan pemirsa yang ada di rumah. Saat ini saya mengabarkan tepat di depan Pengadilan Negeri Kelas 1 Pati, yang mana saat ini situasinya sangat ramai sekali. Ribuan warga mungkin bertumpah ruah di sini dan sidang sudah dimulai sejak pukul 9.15 waktu Indonesia bagian Barat tadi. Dan kita bisa lihat di belakang sini, di belakang saya itu banyak sekali massa yang berorasi memberikan dukungan kepada Mas Botak dan Mas Teguh selaku aktivis Pati. Dan pihak APH kepolisian terutama Satlantas Polresta Pati melakukan berbagai upaya rekayasa lalu lintas sehingga jalan di sini itu jalur itu sebelah itu macet total. Jadi mereka mengupayakan untuk melakukan rekayasa arus lalu lintas sehingga kemacetan ini tidak semakin parah. Begitu Siva dan Toki yang ada di studio yang dapat kami laporkan. Ya, Vini, untuk massa yang datang ini apakah mereka dari mahasiswa atau mungkin warga setempat? Oke, baik, massa yang datang itu adalah massa simpatisan dari AMPB, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Selain itu ada dari mahasiswa banyak sekali tadi yang dimotori oleh selaku BEM UGM, ya, ketua BEM UGM. Dia datang membawa mahasiswa, membawa massa yang banyak sekali dan bisa diketahui saat ini Mas Tio sedang berorasi tepat di belakang saya. Mereka membawa banyak sekali mahasiswa yang untuk mendukung persidangan pada kali ini. Begitu, Togi. Baik, lalu bagaimana dengan pengamanan yang dilakukan di sekitar Pengadilan Negeri Pati saat ini? Oke, baik. Pengamanan sudah dilakukan secara maksimal. Pihak kepolisian juga sudah mengerahkan ribuan personil kepolisian termasuk Satlantas Polresta Pati ini untuk menghindari upaya-upaya ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian kawat berduri juga sudah dipasang tepat di depan pihak Pengadilan Negeri Pati supaya warga juga bisa lebih kondusif seperti itu dan dapat kami informasikan di sana. Di sini itu kemacetannya sangat panjang sekali, banyak sekali. Kita perkirakan ada sekitar lebih dari 2 atau 3.000 massa yang hadir di dalam sidang putusan pada kali ini. Begitu. Baik, terima kasih Vindi atas informasinya melaporkan langsung dari PN Pati dan selamat bertugas kembali Vindi. Ya, terima kasih masih bersama kami di News Today. Pemirsa, KPK tetapkan Bupati Pekalongan Fadia Rafiq sebagai tersangka usai terjaring kasus operasi tangkap tangan Selasa lalu, pemirsa. Ya, Fadia Rafiq ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan. KPK menetapkan Bupati Pekalongan Fadia Rafiq sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan tenaga outsourcing di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Ia ditetapkan sebagai tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan bersama 13 orang lainnya pada Selasa dini hari. Bupati Pekalongan Fadia Rafiq nampak mengenakan rompi oranye setelah selesai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. KPK menduga ada kesepakatan yang dilakukan oleh beberapa pihak untuk mengatur dan mengondisikan agar vendor atau perusahaan tertentu terpilih menjadi penyedia tenaga outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan. Dalam operasi tersebut, KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa perangkat elektronik serta kendaraan.
penetapan dan penahanan tersangka. Bahwa berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2023-2026, KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan satu orang tersangka, yaitu Saudari FAR selaku Bupati Pekalongan periode 2025-2030. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Saudari FAR untuk 20 hari pertama sejak tanggal 4 hari ini sampai dengan tanggal 23 Maret 2026. Sementara itu, Fadia membantah dirinya terlibat operasi tangkap tangan karena menilai tidak ada uang sepeser pun yang diamankan oleh KPK dalam penangkapannya di Semarang Selasa dini hari. Yang penting saya sampaikan kepada tidak pernah OTT dan tidak ada barang rupiah pun di saya, demi Allah. Walaupun di kepala dinas saya pun juga tidak ada serupiah. Kita mengikuti aja lah. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Fadia untuk 20 hari pertama hingga tanggal 23 Maret 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Amrina Rida, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Ya, selain Bupati Pekalongan Fadia Arafik, 13 orang lainnya juga terjaring operasi tangkap tangan KPK. Ya, Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan Yulian Akbar bersama 10 orang lainnya tiba di Gedung Merah Putih KPK menggunakan bus pariwisata. Ya, bisa sebanyak 11 orang yang diamankan KPK dibawa dari Pekalongan menuju Jakarta menggunakan bus pariwisata pada Selasa malam. Setelah tiba, mereka semua langsung memasuki Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan kasus korupsi pengadaan jasa outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan. Dalam kasus ini, satu orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni Bupati Pekalongan Fadia Arafik. Sebelumnya dalam operasi tangkap tangan tersebut, total 14 orang ditetapkan atau ditangkap di Semarang dan Pekalongan. Komisi Kuasa Hukum ex-Menteri Agama Yakut Holil Qomas pertanyakan keabsahan kerugian miliaran rupiah yang disebut tim hukum KPK sebagai kerugian keuangan negara dalam sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu. Tim Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut kerugian negara mencapai 622 miliar rupiah, sehingga secara jelas korupsi terkait kuota haji merupakan tindak pidana korupsi yang memenuhi kriteria pasal 11 ayat 1 huruf D Undang-Undang KPK, yaitu menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 miliar rupiah. KPK juga menjelaskan penetapan Yakut sebagai tersangka dalam kasus kuota haji sudah sesuai prosedur hukum karena sudah memenuhi syarat minimal 2 alat bukti. Terkait hal tersebut, kuasa hukum Yakut Holil Qomas Melissa Anggraini membantah dalil yang disampaikan KPK dalam sidang pra-peradilan agenda replik dan duplik. Semuanya sudah siap. Ya, tentu kita masih mempertanyakan ya keabsahan tentang penghitungan kerugian negara itu, karena kami melihat dari jawaban ini pun sifatnya belum hasil audit, tetapi masih hasil pemeriksaan investigasi gitu ya. Nanti kita pasti akan masuk ke wilayah pembuktian itu, kita akan mempertanyakan, tapi yang pasti dari penetapan tersangka yang dilakukan terhadap Gus Yakut, hasil audit itu belum pernah ada. Hasil audit itu tidak pernah muncul, ya artinya Gus Yakut ditetapkan tersangka tanpa ada.